Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Untuk hari ini ada project terbaru, yakni alur cerita dari manhwa Tomorrow's Godland. Overall, menurut admin, manhwa ini memiliki cerita yang kompleks dengan gambar yang bagus, tapi sayangnya underrated. Tanpa banyak kata, mari simak alurnya. Cerita diawali dengan sejarah di zaman dahulu, saat naga kekacauan turun dan mendatangkan bencana besar yang menimpa masyarakat Gildamore. Akan tetapi, dengan pimpinan para 5 ksatria pemberani, pasukan Gildamore berhasil membunuh naga tersebut dengan bayaran yang sangat mahal. Dan yang selamat dari peperangan tersebut hanyalah 4 ksatria yang saat ini menjadi pusat dari keluarga utama dalam era sihir pada masanya. Sebuah era sihir modern yang orang-orang sebut dengan era kemunduran. Cerita tersebut telah diturunkan dari beberapa generasi dan menjadi sebuah pertanyaan yang umum untuk anak-anak mengenai satu ksatria yang tidak dicatat dalam sejarah. Termasuk pula dengan Owen, anak kecil yang senang mendengar cerita tersebut dari ayahnya beberapa kali. Namun, di tengah pembicaraan, mereka dikagetkan dengan seorang remaja yang kelaparan di tengah hutan, sembari berpose bak seorang tunawisma. Dan remaja tersebut adalah main karakter dalam manhwa ini. Dari tengah hutan, scene berpindah di desa Batu Merah, di kediaman Owen berada. Hanya dengan aroma paha ayam, MC kita sontak terbangun dari pingsannya dan langsung menyantap makanan tersebut sembari memperkenalkan dirinya. Dia bernama Hill, seorang remaja pelancong yang mencari tahu letak negara Quinling berada. Mendengar pertanyaan tersebut, Ibu Owen sontak menjawab bahwa tempat tersebut sangat jauh dari desa ini, dan jika harus ke sana sama dengan berjalan melewati keseluruhan benua Gildamore. Kemudian, percakapan itu harus terhenti ketika teriakan ayah Owen yang menyuruh anaknya untuk membantu memperbaiki peralatan. Beberapa menit pun telah berlalu dan kondisi Hill telah kembali prima setelah beristirahat. Karena penasaran dengan pekerjaan yang dilakukan Owen, Hill pun segera menghampirinya dan ternyata mereka sedang memperbaiki peralatan sihir. Seketika, Hill pun merasa senang karena baru pertama kalinya dia melihat kristal sihir yang dapat mensuplai energi ke dalam alat sihir yang rusak. Tak lama kemudian, salah satu dari warga datang untuk menservis peralatan sihirnya yang tiba-tiba tidak bisa digunakan karena kondisi yang sangat aneh. Scene kemudian beralih kepada Hill yang sedang bersama dengan Owen di halaman belakang kediamannya. Tak lupa Hill kemudian mengucapkan terima kasihnya kepada Owen karena telah menolongnya dan segera memberikan kristal tenaga untuk mempermudah pekerjaan ayahnya. Namun karena situasi tersebut, Hill akhirnya teringat akan ibunya yang rindu dengan kebersamaan keluarga. Waktu pun berjalan dengan cepat saat setelah makan malam bersama layaknya keluarga. Akan tetapi, perasaan gelisah tiba-tiba datang yang membuat Hill tidak bisa tertidur. Dan di saat bersamaan, terdapat seekor tikus yang menyerap energi dari kristal milik peralatan warga. Seketika, teriakan terdengar di desa karena mutan tersebut sudah memporak-porandakan bangunan di sekitarnya. Mendengar suara gaduh tersebut, Hill dan keluarga Owen segera keluar. Dan segera mereka mengambil tindakan saat melihat tikus mutan tersebut telah menyandra tetangganya. Segera Olaf mengalihkan perhatian monster itu dengan menembakkan pistol energinya. Kemudian monster mutan tersebut langsung berbalik menyerangnya. Namun dengan mudah Hill berhasil menebas tangan monster tersebut sebelum melukai paman Olaf. Lalu Hill segera mengambil alih pertarungan dan meminta paman Olaf untuk berlindung di belakangnya. Tanpa basa-basi, Hill segera mengaktifkan batu sihirnya yang beresonansi pada pedang kesayangannya. Dan dengan sekali tebas, monster tersebut sudah kehilangan nyawanya. Akhirnya, keadaan desa telah kembali normal dan bersamaan dengan itu,
Hill juga berpamitan kepada keluarga Owen untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum kepergiannya, Paman Olaf memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan desa. Benda tersebut yakni tas penyimpanan ruang dan waktu. Akhirnya perpisahan Hill dengan warga desa Batu Merah tak terelakkan dan perjalanan Hill baru saja dimulai. Dirumorkan bahwa naga kekacauan terpisah menjadi 5 bagian di saat pertempuran terakhirnya. Dan semuanya telah dikalahkan oleh kesatria pemberani secara beruntun. Keluarga Cigu dari negara Sigu mengalahkan ular jahat yang merupakan bagian tulang dari naga kekacauan. Kemudian keluarga tersebut mengubur tulang belulang yang tersisa dari pertempuran itu di bawah negaranya saat ini. Dan selama beberapa generasi, keturunan dari keluarga Cigu menjadi salah satu dari keempat keluarga utama yang memimpin umat manusia dalam kemakmuran. Sampai sekarang, kota tersebut menjadi lebih modern, sekaligus tempat berikutnya yang Hill singgahi. Ketika dia sampai di sana, Hill seketika takjub akan negara tersebut. Bahkan banyak kendaraan transportasi sihir yang baru pertama kalinya dia lihat. Namun tiba-tiba Hill teralihkan oleh suara gaduh dari salah satu remaja yang ugal-ugalan mengendarai skateboardnya, yang bahkan hampir mencelakai anak kecil di sana. Namun dengan refleks yang cepat, Hill berhasil menyelamatkan gadis tersebut dan berniat menghakimi remaja berambut merah itu. Akan tetapi, nenek dari Annie, gadis yang telah diselamatkan tadi, segera menarik kerah Hill dan membawanya pergi untuk pulang ke rumah. Setelah mengucapkan terima kasihnya dan memberikan beberapa makanan kepada Hill, nenek Annie kemudian menjelaskan tindakannya, bahwa anak yang membuat ulah tersebut adalah Cigung Xiangtai, cucu termuda dari keluarga Cigu. Setelah peperangan melawan naga kekacauan, para pahlawan mendapatkan kristal darah naga. Kristal tersebut mampu memberikan kekuatan pada orang yang menelannya. Mereka semua disebut dengan orang-orang yang berbakat atau talent. Dan dari masa ke masa, kekuatan tersebut akan diwariskan pada garis keturunannya yang terpilih di dalam keluarga utama penguasa kota. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggantungkan diri dengan alat sihir yang mampu memerlukan kekuatan pada kristal. Namun berbeda halnya dengan talent, yang secara alami mempunyai mekanisme sirkulasi sihir yang ada di dalam tubuhnya, jadi tanpa harus mengandalkan kristal sihir. Meskipun Xiangtai tidak termasuk talent, akan tetapi dia masih keturunan langsung dari keluarga utama, dan penduduk biasa hanya bisa pasrah ketika mendapatkan penindasan. Malam pun telah tiba, dan saat ini Hill sudah berada di depan kediaman keluarga Cigu. Ketika melihat lambang yang terukir di kediaman Cigu, Hill sangat penasaran kenapa lambangnya sangat mirip dengan liontin yang diberikan ibunya. Karena rasa penasaran tersebut, Hill segera melompat untuk melewati tembok pintu depan. Akan tetapi, dia segera terpental oleh barrier yang melindungi kediaman tersebut. Tanpa pikir panjang, Hill segera meledakkan barrier itu dan segera masuk ke dalam. Sungguh tindakan anti-mainstream meskipun tujuannya hanya bertamu. Tak lama kemudian, sebuah shuriken melesat ke arahnya dan dengan mudah berhasil dia tangkis. Karena terkejut dengan serangan sambutan itu, Hill sontak menanyakan keberadaan penyerang tersebut. Kemudian, siluet monster bertaring saling bercakapan yang membicarakan sudah beberapa tahun sejak ada yang berani menerobos kediaman Cigu. Itu tidaklah penting. Siapapun itu, nyawanya pasti akan berakhir. Dan ketika sosok tersebut menampakkan wujudnya, mereka hanyalah 5 anjing pudel yang lucu, yang berpenampilan layaknya ninja. MC bahkan admin sontak sangat kecewa karena siluet tersebut tidak sesuai ekspektasi. Meskipun kelima anjing-anjing tersebut tampak lucu, tapi untuk sementara waktu dapat membuat Hill kerepotan. Menyikapi kesalahpahaman yang terjadi, Hill hanya bisa bertahan dari gempuran serangan bertubi-tubi
oleh hewan mengemaskan itu. Bahkan Hill tak mengira bahwa tenaga berpedang mereka cukuplah kuat. Sembari menghindari serangan yang mereka kerahkan, Hill terus mencoba mengatakan niatnya hingga tak sadar dia sekarang sudah terkepung. Jadi niatnya Hill di sini hanyalah bertamu. Sumpah. Karena tak punya pilihan lain, Hill segera mengeluarkan triknya untuk bisa kabur dari mereka. Satu-satunya tujuan utama dia berada di sini adalah mencari informasi yang berkaitan dengan Leontine ibunya. Plot kemudian berpindah di dalam rumah, di mana anak tertua dari keluarga Cigu, Guangzi, yang melihat penyusup tersebut malah acuh tak acuh. Karena level ancaman yang dinilai sangat rendah, dan dia lebih memilih untuk melanjutkan kegiatan mandinya. Karena tertutup oleh sinar dewa, jadi admin no comment. Kembali pada Hill yang saat ini sedang dikejar oleh drone penjaga yang berada di dalam rumah. Meskipun drone tersebut sangat mudah dikalahkan, akan tetapi berkat mesin tersebut sekumpulan anjing berpakaian ninja yang tadi berhasil mengepung Hill sekali lagi. Dan saat ini posisi dia benar-benar terpojok. Karena sudah merasa kesal bertahan dari serangan anjing-anjing penjaga, Hill kemudian mengeluarkan kristal sihirnya. Dan seketika ledakan pun terjadi. Serangan kejutan tersebut berhasil membuat anjing penjaga cedera, bahkan membuat sisi gedung hancur berkeping-keping. Karena terlalu meremehkan sosok penyusup itu, anjing-anjing tersebut merasa jengkel telah kehilangan jejaknya sekali lagi. Plot kemudian berpindah pada Guangzi yang sangat heran dengan keamanan pada kediamannya yang tak mampu menyingkirkan sampah level E. Dan ketika dia berniat untuk turun tangan, gadis tersebut langsung bertabrakan dengan Hill hingga dengan ajaib berpose romantis. Admin suka yang gini-gini. Seketika ekspresi mereka langsung terlihat konyol. Ya mau gimana lagi, manhwa ini kan genre komedi, jadi ya gitulah. Waktu pun terasa terhenti sejenak sebelum Hill menengok pegunungan yang menjulang besar hingga membuat wajahnya merah merona. Namun berbeda dengan ekspresi Guangzi yang marah bercampur malu hingga refleks mengeluarkan sihir api yang membuat Hill terpental jauh. Tanpa ampun, Guangzi segera mengaktifkan peralatan sihirnya dan momen seketika menjadi lebih serius. Hill yang nampak polos berusaha meminta maaf pada Guangzi dan berjanji akan mengganti pintu yang dia rusak. Namun usaha tersebut berakhir dengan kekacauan ketika kalimat tante terucap keluar. Dengan emosi yang membara, Guangzi segera menebas Hill dengan kobaran api yang kuat. Namun bersamaan dengan serangannya, Hill sudah menyiapkan perisai tanah yang mampu menahan serangan tersebut. Gadis imut itu langsung memuji Hill karena keunikannya menggunakan kristal sihir dalam bertarung. Akan tetapi, ketika pujian tersebut telah terlontar, Hill malah memilih kabur darinya dengan menggunakan bom asap. Seperti layaknya Tom and Jerry, mereka berdua akhirnya bermain kejar-kejaran. Lalu, scene beralih sejenak di ruangan yang berbeda, di mana pimpinan Cigu saat ini menyuruh asisten pribadinya untuk menghentikan keributan yang berada di luar dan menyuruhnya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat. Kembali pada Hill yang tidak ada pilihan lain selain melawan Guangzi saat itu. Kemudian gadis imut tersebut segera mengulik siapa dalang yang mengirim dia untuk menyusup. Namun tanggapan Hill malah nyeleneh. Hill sontak meminta Guangzi untuk berdamai karena tak mau melanggar prinsipnya sendiri, yakni tak akan pernah menyerang wanita. Tapi jika masalah ini ingin dilanjutkan, maka Hill juga akan membalasnya. Mendengar kalimat tersebut, Guangzi tertawa terbahak-bahak dan segera menghunuskan pedangnya sekali lagi. Hill saat ini tak sadar bahwa musuh di hadapannya saat ini merupakan talent berdarah murni di keluarga Gu abad ini. Dan sebagai pembuktian, Guangzi segera menyerang Hill dengan bentuk ketiga Hellfire miliknya, yaitu Brilliant Radiance.
sebuah serangan bola api yang langsung melesat ke arah Hill dengan jumlah yang sangat banyak. Melihat serangan tersebut, Hill segera mengeluarkan kristal sihir es untuk menghalaunya. Dan ketika es tersebut telah hancur, tampak Guangxi yang sudah meluncur dengan cepat ke arah Hill. Merasa di atas angin, Hill segera mengeluarkan teknik briliannya, yaitu kristal sihir elektrik. Semuanya sudah sesuai dengan rencana Hill sedari tadi, di mana dia tak semata-mata hanya menahan serangan api tersebut dengan es, namun sekaligus memikirkan uap air yang ada di elemen tersebut setelah berbenturan. Kemudian Hill segera memanfaatkan kecerobohan Guangxi sekali lagi dengan sihir elektrik yang mempunyai daya serang yang kuat berkat uap tersebut. Dan saat itu pertarungan mereka akhirnya berhenti. Hill juga tahu betul bahwa kesempatan menang berhadapan dengan Guangxi secara langsung adalah nihil. Maka dari itu, menyerangnya secara cerdik adalah peluang kemenangannya. Kemudian, Hill teringat akan tujuannya, yakni menanyakan tentang liontin pemberian ibunya kepada Guangxi. Namun, gadis imut tersebut tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Dan ketika Hill akan menanyakan pertanyaan berikutnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran asisten pimpinan Jigu yang datang dengan menghancurkan dinding di sebelahnya. Tak hanya kedatangan asisten pimpinan yang bernama Hina, Hill semakin terdesak karena kedatangan anjing penjaga di arah belakangnya. Namun, tanpa banyak kata, Hina segera menyerang Hill sendirian dengan senjata sendok miliknya, hingga membuat MC kita terlempar jauh. Tak memberikan jeda untuk Hill berdiri, serangan berikutnya tiba-tiba datang, dan kali ini berhasil menyayat tipis wajah Hill. Luka tersebut bukanlah tanpa sebab, karena Hill tak menduga bahwa senjata milik Hina bisa berubah bentuk menjadi sabit yang panjang. Akan tetapi, untuk serangan ketiga, Hill berhasil mengantisipasinya dengan berlindung dengan kristal sihir asap yang sekaligus membuat dia bisa bernafas sebentar. Karena situasinya yang semakin memburuk dan kondisi Hill sudah tidak dapat berhadapan dengan Hina maupun anjing penjaga yang mengepungnya, mau tak mau, Hill harus segera menggunakan senjata rahasianya untuk kabur, yakni kristal teleportasi. Dan tepat sebelum serangan kombinasi dari mereka semua, Hill sudah berhasil keluar dari tempat tersebut. Malam akhirnya berakhir, dan insiden tersebut menjadi topik utama dalam rapat petinggi pemerintahan kali ini. Bahkan beberapa usulan merencanakan untuk melockdown seluruh kota hanya demi mengurung mata-mata tersebut agar tidak keluar. Kemudian, untuk mengevaluasi kejadian yang semalam, pimpinan Jigu meminta Hina untuk memutarkan video yang dia dapat. Tiba-tiba, semua petinggi di sana tersentak kaget ketika melihat liontin yang Hill bawa ditunjukkan kepada Guangxi waktu itu. Entah apa reaksi dari mereka semua, namun spoiler pembuka kali ini bersambung. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian suka dengan manhwa satu ini, jangan lupa like dan komentar. Karena menurut admin, manhwa ini memiliki cerita yang kompleks, jadi aku penasaran tanggapan kalian gimana. And see you, bye bye, ciao. 俺のこと俺はつかしゃあまねの双子の弟なんだ。あまね左边画个虫虫，右边画个龙龙。